بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah, في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah, kita sore hari ini bisa uh, melanjutkan belajar kita. Ini sebenarnya waktu tambahan, gitu, Ibu. Saya minta maaf, saya sering apa istilahnya terjadi kekurangan dalam mengajar ummahat sekalian. Jadi karena saya ngajarnya lambat, terus di semester lalu kita juga lambat kan itu ya. Akhirnya berimbas pada semester ini mulainya juga lambat. Terlambat kita memulainya, apalagi ditambah lagi saya ngajarnya lambat. Jadi kita mau nggak mau harus belajarnya menambah di hari yang lain, di waktu yang lain, supaya nanti kita tidak terlalu jauh tertinggalnya. Saya minta maaf ibu-ibu sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Baik, أسألكن أمهات أين وصلنا في لقائنا الماضي في يوم الجمعة؟ أين كنا توقفنا؟ هل تذكرتن؟ Ibu masih ingat? Halo? Halo? Tadi perasaan yang izin mustami'ah cuma Bu Amalia saja. Semuanya jadi mustami'ah. Masih ingat Umahat? Akhirnya wasalna wa tawaqafna. Kita sampai mana? Kita berhenti di mana kemarin? Terakhir kemarin kita masih fi ad-darsil hadi asyar. Iya, sudah Masih di bagian bab 11, hanya saja di bab 11 bagian mana? Bab 11 panjang. Bagian hamzah jelang akhirnya. Naam. Fahamah alaik wa amaliyah tepatnya di at-tamrin kam. 8. Kemarin 6 buat PR kan kemarin yang latihan 5. Jayid. 6 dan ad-darsu at-tamrin as-sadis. Kemarin kita terakhir di latihan 6. 6 ya. Ya kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Yakin Ibu? Latihan 7 kemarin udah kayaknya Ustaz ini. Masya. Yang Tapi latihan 6 sudah kan ya? Latihan 6 ini intahayna minhu. Latihan 6 sudah kita selesaikan. So? Udah. Soft. Latihan 7. Latihan 7 di sana at-tamrin as-sabi' an-nithil fa'ila. An-nith. Ma makna an-nith? Muannaskan. Muannaskanlah. Naam, jayyid. Jadi an-nithil fa'ila, rubahlah fa'ilnya menjadi muannas, begitu ya? An-nithil fa'il. Al-fa'il. Masih ingat kan Ibu ya rangkaian jumlah fi'liyah yang kita mulai kenal di semester lalu? Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun, fa'il, fi'lun dan fa'il, dan jika membutuhkan maf'ulun bihi maka ada maf'ulun bihi juga. Baik. Di sini perintahnya an-nithil fa'ila. Rubahlah menjadi muannas. Apa yang dirubah menjadi muannas? Fa'ilnya.
fa'ilnya. Fa'ilnya dirubah menjadi muannas. Dan jika fa'ilnya dirubah menjadi muannas, biasanya bentuk fi'lunnya juga ada perubahan. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Baik. Iya, Ini Ustaz. kemarin belum kita jawab kan Ibu ya? Ini kayaknya apa? Ini kemarin ya? Gimana Om? Aina aku kaya ini. Sudah belum ya? Ibu? Belum kan Om ya? Belum tuh. Kalau saya yakinnya belum. Belum ya, Ustaz. Nah, baik. Nujib wahidan fawahidan. Kita akan jawab coba pertanyaannya satu persatu Ibu sekalian. Nujibu wahidan fawahidan. Nabda min Bu Amalia mustami'ah. Idzan nabda min Bu Ayu. Tafadhali Bu Ayu. Gimana seperti itu tadi? Raqam wahid. Aina yadrusu akhuka ya Ali? Aina ya darusu akhuka ya Aliyu. Ini di buku udah ada jawabannya, nggak apa-apa ya Ustaz? Di buku sudah ada Om ya? Ana pakai buku yang Darussulullah itu. Oh, thayyib, labas. Nggak masalah. Ukhtuka ya Aliyu. Aina tadrusu ukhtuka ya Ali? Jayyid. Aina tadrusu ukhtuka ya Ali? Iftahullah alaik. Berarti ini di buku sebenarnya sudah ada ya jawabannya? Nomor 1 aja. Nomor 1 aja. Nu'ti al-alamah. Kita coba kasih. Mungkin ini jadi correction. Tayyib. Jazakallah khairan. Ibu-ibu tidak bingung ya? Yang seperti ini misalkan ini di sana aslinya aina yadrusu akhuka ya Aliyu. Ya Aliyu ini orang yang ditanya, tapi di sana yang ditanyakan adalah orang lain. Kata akhuka ini fa'ilnya. Ya kan Ibu ya? Kata akhu ini fa'il. Kita rubah menjadi muannas, jadi ukhtuka. Ketika kita rubah menjadi ukhtuka, maka fi'lunnya yang sebelumnya yadrusu maka harus berubah bentuknya menjadi tadrusu. Enggak bingung kan Ibu ya? Enggak usah. Tahlahalaikun jami'an. Kok baru nyadar nih? Saya kira itu Bu Ayu itu sudah senior jauh dari saya. Ternyata seumuran dong sama saya. Nah, ini kan di absen itu juga ada usia. Ayo, ya sallallahu warana jami'an. خلاص نستمر أمهات رقم 2 بعدها Mbak Ika tafadhali Mbak Ika. Nggak nemu loh halaman berapa sih di Darussulullah ini. Halaman berapa? Tanya Bu Ayu tadi. Bu Ayu. 9. Hah? Bab berapa ya? Bab 11. Al-Hadi Ashar. Halaman itu mereka. Safahka? Tapi mereka pakai buku ya? Nah. Aku jawab dulu deh. Oh. Yashrobu abi al-kohwata. Jadi tashrobu umi al-kohwata. Tahannuhanaik. Di sini sudah betul. Yashrabu abi al-qahwata. Yashrabu abi al-qahwata. Nughayyir ila muannas fa takun al-jumlah tashrabu ummil qahwata. Tashrabu ummil qahwata. Tahannuhanaik. Ummahat as'alukunna. Kita sebelumnya pernah mempelajari iltiqa'us sakinain, ya atau ya? Iya. Iya. Iltiqa'us sakinain di dalam bahasa Arab harus dihindari. Ya kan Ibu ya? Iya, di sini di jumlah yang nomor 2 ini ada tidak iltiqa'us sakinain? Ada. Ini mutakalim. Nama. Na'am. Ya mutakalim wa al. Sah? Ya mutakalim wa al. Ya mutakalim dan al itu bertemu Ibu-ibu sekalian. Bertemu dua sukun. Di sana ada tidak penyesuaian agar betul-betul tidak
sukun dan sukun gitu. Yes. Yang kita ketahui sebelumnya, yang banyak terjadi kalau ada iltiqa'u sakinain itu penyesuaiannya dengan perubahan harokat, ya kan Ibu ya? Ya, Tapi sebenarnya ada bentuk penyesuaian yang lain selain perubahan harokat. Seperti di sini, menghilangkan. dihapus secara lafaz meskipun tulisannya tetap ada. Ya kan Ibu ya? Di sana abil qahwata yashrabu abil qahwata. Kalau kita baca sambungan begitu ya kan Ibu ya? Ya, Supaya bisa tetap nyambung. Tashrabu ummil qahwata. Ya, Cok ya. Jadi di sini penyesuaiannya bukan dengan perubahan harokat, melainkan dengan menghapus lafaz. Menghapus lafaz dari ya mutakallim ini. Jadi tidak terbaca secara lafaz. Tidak dibaca ummi al-qahwata. Itu kalau berhenti nggak masalah. Kalau misalkan untuk belajar nggak masalah. Untuk memperjelas. Tapi sebenarnya dibacanya sambung. Kalau kita baca sambung jadi ummil qahwata. Tidak panjang ya kan Ibu ya? ya. Jadi penyesuaian, jadi iltiqa'us sakinain itu dihindari dengan beberapa penyesuaian. Di antaranya adalah dengan perubahan harokat. Itu yang banyak terjadi dan sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang berubah, yang sukunnya berubah menjadi fathah, ada yang menjadi dhammah, dan yang paling banyak menjadi kasroh. Ya kan Ibu ya? Ada juga penyesuaiannya seperti ini, dihapus lafadznya, tidak terbaca lafadznya, tapi tulisannya tetap ada. Tapi ada juga yang betul-betul dihapus baik secara lafadz maupun tulisan, Ibu-ibu sekalian. Ada juga yang dihapus baik secara lafadz maupun tulisan, itu nanti akan terjadi pada fi'lun mu'tal biasanya. Terjadi pada fi'lun mu'tal. Fi'il yang di tengahnya ada huruf illahnya. Ada huruf illahnya. Kalau hurufnya di tengah dan kemudian nanti fi'lun tersebut bersambung dengan dhamir muttasil, biasanya nanti ada penghapusan huruf illah. Jadi saya ulangi lagi, iltiqa'u sakinain, pertemuan dua sukun itu harus dihindari. Tapi dihindarinya dengan beberapa cara. Pertama dengan cara penyesuaian harokat. Sukunnya itu terkadang bisa berubah menjadi fathah, dhammah atau kasroh. Bisa juga dengan dihapusnya lafadz, tapi lafadznya dihapus, tapi tulisannya tetap ada. Bisa juga dihapus secara lafadz maupun tulisan. Begitu Ibu ya? Nggak bingung maksud saya Ibu ya? Kok diem semuanya? Ya, insya Allah. Baik, ya sarallahu murana jami'an. Assalamualaikum. Mbak Ika sudah ketemu kan Mbak Ika ya? Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Salah naruh pembatas bukunya. نستمر بعدها عند Mbak Ika. ما شاء الله Bu Yuli. Bu Yuli Anissa. أهلا وسهلا كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Gimana? Kaifa sihhatukum? Keluarga juga sehat semuanya kan Ibu ya? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin. Taqabbalallahu umratakum. Amin. Amin. Langsung Bu Yuli Anissa. Ya. Masyaallah, rakam tanah. Ya abu tiflu ma'a ukhtihi. Tal'abu tiflatu ma'a ukhtiha. Masya Allah, fatahallah naik. Tal'abul tiflatu. Jadi tiflu itu muannasnya tinggal ditambah tak marbutah saja. Tiflu itu anak kecil, laki-laki. Kalau anak kecil yang muannas tinggal ditambah tak marbutah. Tal'abul tiflatu ma'a ukhtiha. Fatahallah naik. Enggak bingung Bu Yuni ya? Mudah lah kalau Bu Yuni. Insyaallah. Pak Mahat nggak bingung kan Bu ya? Saya belum terlalu mendengar suara Bu Heti nih tadi. Biasanya kan Bu Heti kan semangat sehat. Iya, Bu Heti belum bersuara. Bu Heti, kaifa haluki? Allah yahfazuki. Belum on kayaknya Bu Heti.
belum terdengar. Yasrallahu jami'an. Di sana fa'ilnya atiflu jadi atiflatu, maka fi'lunya sebelumnya yal'abu jadi tal'abu. Dan di sana ada penyesuaian yang lain, yaitu dhamir yang di akhir. Dhamir yang kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Di sana sebelumnya ma'a ukhtihi, karena hak ghaib ini kembali ke atiflu, yang dimaksud hak ghaib ini atiflu, mudzakkar. Ketika dirubah atiflatu menjadi atiflatu, maka dhamirnya juga harus berubah jadi ma'a ukhtiha. Tahan. Nastamir ummahat raqam ba'dah. Nomor berikutnya raqam 4. Mbak Hani, tafadhali. Iqra'i wa ajibi. Ya, Ustaz. Yazhabu talibu ilal madrasati. يذهب الطالب إلى المدرسة. جيد. لو غيرنا إلى المؤنث فتكون الجملة Tazhabu talibatu ilal madrasati. أحسنت. تذهب الطالبة إلى المدرسة. جيد. Aslinya sebelumnya yadhhabu at-talibu. Yadhhabu at-talibu. At-talibu mudzakkar dirubah menjadi muannats. Jadi at-talibatu, maka fi'lunya juga harus berubah jadi tadhhabu. Tadhhabu at-talibatu ilal madrasati. Paham alai? Enggak bingung kan Mbak Hania? Insyaallah Ustaz. نستمر بعدها. بهتي أين أنت؟ Ada لم Ustaz. نسمع. ما شاء الله. كيف حالك؟ sehat Behati? Alhamdulillah. Kurang lagi enggak ini sih habis Booster. vaksin booster. Oh. Agak gimana gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustaz, Allah baru di depan layar. Naam lah Bas. Pantesan dari tadi. Iya, terus dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Aduh, apa nih ya? Suruh ngapain ya Ustaz? Naam, Allah hafadzakin. Disuruh jawab Om. Suruh jawab. Nah, di sini kita diperintahkan untuk merubah menjadi muannats Om. Jadi di sana fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya sebelumnya semuanya mudzakkar. Dari nomor 1 akhuka, abi, at-tiflu, at-talibu. Lalu di sini giliran Bu Hati ini fa'ilnya al-mudarrisu. Aina yajlisul mudarrisu. Kalau al-mudarrisu kita rubah menjadi muannats, maka jadi bagaimana lafadznya dan fi'lunnya jadi bagaimana? Aina tajlisu ya? Naam. Aina tajlisu. Naam. Yang yakin Om, yang penting yakin aja Om. 3.000. Kalau ini kan ya jelisu. Jadi tajlisu kan? Naam. Aina Jangan takut Om. Aina tajlisu mudarrisatu. Ahsanti, Masya Allah. Aina tajlisul mudarrisatu. Fatahna alaik. Gak bingung Om ya? Insya Allah. Insya Allah. Yasrallahu warahmatullahi. Memang katanya setiap yang setelah booster itu lumayan terasa Om ya katanya Om. Yang ketiga. Kalau saya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Iya, saya kan azad. Saya dapatnya azad. Bagaimana Om? Itu yang ketiga sudah Om? Ketiga saya azad boosternya. Oh, Masya Allah. 1 dosis kalau azad. Karena saya pertama keduanya azad. Jadi yang ketiganya azad lagi. Nah, jadi sudah kelaras gitu Om ya? Ambil. Ya, Yasrallahu warahmatullahi. Tapi asli kan Om ya? Asli. Kalau saya alhamdulillah vaksin secara alami juga sudah 3 kali Om. 3 kali ngerasain. Alhamdulillah. Katanya kan kalau vaksin itu kan lebih bagus kalau yang alami kan Om. lebih kuat katanya Om. Jadi sejak awal corona itu sebelum dinyatakan COVID masuk ke Indonesia bulan apa dulu Om? Bulan Maret atau April. Nah, itu sebelum dinyatakan resmi masuk ke Indonesia itu sebelumnya kan sebenarnya sudah musim sakit itu.
Dan sakitnya itu aneh lama gitu. Demam itu sampai 2 pekan itu. Batuk dulu terus habis itu demam. Aneh biasanya kan batuk itu kan terakhir. Ini batuk dulu terus demam. Itu satu rumah juga kena juga itu saya. Terus itu yang varian kedua, varian baru rasa baru. Terus kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yahfadzuna jami'an. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Tadi kayaknya Bu Heti sempat mau tanya. Enggak, itu mudarisatu benar-benar ya, bukan mudarisata ya? Coba kedudukannya tadi al-mudarris dan al-mudarrisatu sebagai apa? Ibu sekalian? Fa'il. Fa'il. Ya. Fa'il. Oh, fa'il. Fa'il itu mansub atau majrur, Bu Heti? Fa'il. Fa'il itu mansub atau majrur? Apa ya? Mansub atau majrur? Yang nggak ada pilihan berarti. Ada dua-duanya, benar. Apa? Domah ya? Oh, saya tanya mansub atau majrur dong. Marfu, maksudnya itu marfu kan domah kan Ustaz. Masa marfu itu domah? Oh, salah ya? Benar. Ya, tanda utamanya kalau marfu itu domah. Nah, selama bisa ditandai domah, maka ditandai domah. Itu tanda utamanya. Meskipun ada beberapa kata yang marfu bukan dengan tanda domah, ya kan Ibu ya? Iya. Seperti jamak mudzakkar salim, muslimuna, mu'minuna, nggak ada domahnya, ya kan Ibu ya? Itu tanda rafa'nya itu wow. Seperti juga ism musanna atau kitabani. Kitabani tidak ada domahnya, tapi itu marfu, tanda rafa'nya alif. Ya kan Ibu ya? Oh iya. Iya. Udah lupa lagi Ustaz. Bagaimana? Udah lupa lagi. Tapi barusan kan ingat lagi kan, ya? Iya. Nah, kita sambil ulang-ulang. Yasrallah warana jami'ah. Jadi ini tadi bacanya bagaimana? Aina tajlisul mudarrisata atau al-mudarrisati? Mudarisatu. Al-mudarrisatu gitu ya. Fa'il itu selalu marfu. Sampai kapanpun fa'il itu selalu marfu atau dalam keadaan rafa. Sampai kapanpun. Gitu ya. Insya Allah sampai hari kiamat. Nggak bakal berubah fa'il itu marfu atau dalam keadaan rafa. Begitu ya? Wadih? Ya. Baik. Hal min soal? Wahad? Atau soalun akhar? Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad? Adunnuh la yujad. Nastamir ila safhah ba'daha. Halaman berikutnya ummahat, di sana ada at-tamrin ats-tsamin. Dan sebenarnya ini bukan latihan, tapi di sana hanya contoh saja. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan hal berikut ini. Di sana ada contoh penerapan dhamir pada fi'lun mudhari'. Ya kan Ibu ya? Fi'lun mudhari' tadhhabu, fi'lun mudhari' tadhhabu itu ada dua dhamir yang menggunakannya. Kalau dulu kita fi'lun mudhari' kemarin yang kita hafal itu yaktubu atau yaktubu atau yadhhabu, Ibu sekalian. Kita sudah menghafal fi'lun mudhari' kan ya kemarin? Itu yang kita hafal itu yaktubu yaktubani atau yadhhabu yadhhabani. Yadhhabu. Yadhhabu. Baik. Kemarin kita menjumpai tadhhabu itu ada dua ya kan Ibu ya? Iya. Pada kelompok dhamir ghaib dan pada kelompok dhamir mukhatab. Ada yang tadhhabu yaitu yang dhamir hiya dan anta. Ya atau iya? Iya. Sana sama persis. Tidak ada perbedaan bentuk sama sekali fi'lun mudhari'nya. Tadhhabu, tadhhabu. Hiya tadhhabu, anta juga tadhhabu. Lalu bagaimana kita membedakannya, ummahat? Antara tadhhabu yang itu aslinya dari hiya dan tadhhabu yang anta. Bagaimana kita membedakannya?
Isim sesudahnya aja dilihat Ustaz. Mu'annas apa Jayyid. fa'il. Jadi dilihat konteksnya, konteks susunan kalimatnya. Begitu Bu ya? Bisa kita lihat fa'il yang disebutkan setelahnya, bisa seperti itu. Kalau fa'ilnya berupa ism zahir. Zahir. Tapi kalau misalkan di sana fa'ilnya dhamir mustatir, maka kita lihat biasanya susunan kalimat sebelumnya menyebutkan siapa yang dimaksud fa'il tersebut. Begitu Ibu ya? Iya. Tahdhahanakuna jami'an. Nggak bingung Ibu ya di sini? Tadhabu sama-sama tadhabu. Kalau bagaimana? Hal min soal? Halo. Ada orang? Bagaimana Ibu? Bingung tidak? Untuk fi'il mudhari' dari anta dan hiya ini sama bentuknya, sama persis. Ini taktubu dan sama-sama taktubu. Baik anta maupun hiya. Tadkhulu sama-sama tadkhulu. Hal min soal ummahat? Lama, Ustaz. Lama. Rahmatullahi jami'an. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang jelas atau bingung, silakan langsung ditanyakan ya. Jangan diem-diem baik. Baik, nastamir ila at-tamrin at-tasi'. Saya Ustaz. Na'am, tafadhali. Saya balik ke nomor 1 ya Ustaz, yang aina. Raqam 1. Iya. Aina tadrusu. Tadrusu tuka. Saya jadikan uktuka ya Aliyu. Ya Aliyu ya. Na'am. Berarti yang dirubah ini fa'ilnya uktu. Uktu jadi fa'il ya Ustaz. Na'am, kata akhu sebelumnya aina yadrusu akhuka. Aina yadrusu akhuka. Aina fa'ilnya? Aina al-fa'il? Kata akhu. Akhu. Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Fa'ilnya kita diminta untuk merubahnya menjadi mu'annas. Jadi ukhtu akhun, mu'annasnya ukhtun. Jadi aina tadrusu ukhtuka. Ya, yang ditanyakan yang mananya? Yang dibingungkan Mbak Hani? Ya Ustaz, berarti K-nya di sini maf'ulun bih. Ya Aliyunya? Nah, kaf. Kaf di sini kaful mukhatab itu mudhafun ilaih. Oh, mudhafun ilaih. Oh, akhuka. Oh, berarti belajar. Mama ana aina yadrusu akhuk? Di mana, Kak? Di mana saudarimu belajar ya? Kalau akhuka saudara, kalau ukhtuka saudari ya. Di mana saudaramu atau saudarimu belajar. Gitu kan Mbak Hani ya? Jadi kaf di situ kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Kata akhu itu mudhaf. Maf'ul bih ya Ustaz ya, beda ya. Nah. Iya. Jadi di sini tidak disebutkan maf'ulun bihi-nya. Gitu, Ibu. Ya Ustaz, jadi sebenarnya jumlah fi'aliyah itu intinya itu adalah fi'lun dan fa'il. Intinya adalah fi'lun dan fa'il. Kalau misalkan dibutuhkan untuk menyebutkan maf'ulun bihi, maka disebutkan maf'ulun bihi. Karena fi'lun itu ada yang membutuhkan maf'ulun bihi, ada yang tidak. Seperti dalam bahasa kita ada yang transitif, ada yang intransitif. Kalau kata kerja aktif dan pasif dalam bahasa kita, di dalam bahasa Arab juga ada ma'lum, ada majhul. Kalau yang butuh objek dan tidak butuh objek itu transitif dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab juga ada. Kalau belajar pun berarti termasuk yang nggak membutuhkan objek. Sebenarnya belajar itu membutuhkan objek sebenarnya. Sebenarnya membutuhkan objek. Tapi kembali lagi tadi, sebenarnya nggak harus. Sebenarnya gini, intinya jumlah fi'liyah itu ada fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Itu sudah jumlah mufidah, sudah kalimat sempurna. Misalkan, misal di sana raqam itsnan, nomor 2 Ibu sekalian. Yashrabu abi al-qahwata itu fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau maf'ulun bihi-nya tidak disebutkan, kalau diganti dengan hal, misalkan dengan keadaan atau posisi ketika
minum itu bagaimana? Misalkan yashrabu abi jalisan. Yashrabu abi jalisan. Kata jalisan itu bukan maf'ulun bihi, ya kan Ibu ya? Keadaan Ayahku minum dalam keadaan duduk. naam, dengan duduk, ya kan Ibu ya? Ya. Bukan maf'ulun bihi. Jadi yang harus ada pada jumlah fi'liyah itu sebenarnya adalah fi'lun dan fa'il. Sedangkan maf'ulun bihi itu tidak selamanya harus disebutkan. Wadih Ummahat? Baik, tadi Ya, ada tambahan aliyunya, pertanyaan? Naam. Untuk Ya, yang aliyu. aliyunya sebagai apa Ustaz? Sebagai apa aliyu? Ya, tahu. Al-munada. Oh, gitu aja ya Ustaz ya. Naam. Al-munada mufrad berarti mabniun 'ala dhamm. Jadi ya aliyu itu menunjukkan siapa yang ditanya. Siapa yang ditanya, sedangkan di sini yang ditanyakan bukan dia sendiri, tapi orang lain. Iya kan, Ibu ya? Ya Ustaz. Baik. Harus teliti dalam bahasa Arab itu harus teliti dalam dhamir. Jadi yang dimaksud dhamir ini bagaimana, kedudukan dhamir ini sebagai apanya, gitu Ibu ya? Karena dhamir itu sangat menentukan pemahaman dan sangat rawan kalau misalkan salah dhamir, salah memahami yang dimaksud dhamir, itu bisa salah paham nanti hasil pemahamannya, ya kan Ibu ya? Kan Ustaz. Afwan. Soalun akhar la yujad. Adanu la yujad. Baik, at-tamrin at-tasi'. Nuqallib as-safhah. Kita buka halamannya lagi Ibu sekalian. Safhah ba'daha at-tamrin التاسع حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارع. ما معنى حول أمهات؟ Rubahlah. Apa yang dirubah di sini? Fi'il. Fi'ilnya hawwilil fi'la fi kullin minal jumalil atiyah, pada setiap susunan-susunan kalimat berikut dirubah menjadi apa? Ila mudhari'. Jayyid, berarti setiap jumlah di sini fi'lunnya fi'lun madhi, kita dirubah merubahnya menjadi, kita diminta untuk merubahnya menjadi mudhari'. Wadih Ummahat? Enggak bingung kan Ibu ya? Jami'an. Perlu dicontohkan tidak? Adunuh la. Tidak kan Ibu ya? Jayyid. Tadi terakhir Bu Heti kan ya? Betul, tadi Bu Heti yang terakhir. Iya. Naam. Idzan al-an Bu Zuhrah. Tafadhali Bu Zuhrah. Kaifa haluk Bu Zuhrah? Bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah Ustaz, tapi masih asam lambung nih, masih bolak-balik aja. Allah yashfik. Ana zahabat ila suki. Ini aslinya ana dhahabtu. Ana dhahabtu ila suqi. Ma makna ana dhahabtu ila suqi, Bu Zuhrah? Saya pergi. Saya telah gitu ya. Saya telah pergi. Baik. Kalau dirubah menjadi mudhari' jadinya bagaimana? Ana ashabu Jayyid suki. Ya. Allah alaik. Nah, betul sekali. Ana adhabu ila suqi. Gak bingung ya? Jadi dhahabtu jadi adhabu. Allah alaik. هنستمر. بعدها بو ينتي تفضلي رقم 2. غسل الولد وجهه بالصابون. غسل الولد وجهه بالصابون. يغسل ولد وجهه بالصابون. سنتي يغسل الولد وجهه بالصابون. فتح الله عليك. mudah kan Bu Yanti ya? Insyaallah Ustaz. Ummahat, ini mudah insyaallah, tinggal merubah madhinya menjadi mudhari'nya. Dhamirnya sama. Dhamirnya sama. Nastamir. Bu Yanti, ma makna yaghsilu al-waladu wajhahu bis-sabun? Anak tersebut
sedang mencuci mukanya dengan sabun wajahnya. Jayid. Dengan sabun. Sabun apa, Om? Rinso, Ustaz. Biar tambah bersih kalau Allah. نستمر. بعدها Mutia ista'danat. Busri ada kabar tidak, Om? Belum ada kabar, Ustaz. طيب يسر الله أمورنا جميعا. الله يحفظك. أيضا نعود إلى بو أيو. تفضلي بو أيو. رقم 3. نعم. من الفصل. الطلاب يخرجون من الفصل. جيد. Sebelumnya at-tullabu kharaju minal fasli. Kharaju ini fi'il madhi, kita diminta untuk merubahnya menjadi mudhari'. Jadi at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Fatahallah alaik. أظنه ما في مشكلة. نستمر بعدها. بائكة تفضلي رقم 4. بأي جامعة؟ بأي جامعة تدرس يا فيصل. جيد. Sebelumnya بأي جامعة درست. درست ini fi'lun madin. Kita diminta untuk menjadikannya menjadi mudhari'. Jadi بأي جامعة تدرس يا فيصل. Enggak ada kendala kan kayaknya? Insyaallah Ustaz. Dan نستمر رقم بعده. Bu Yuli, tafadhali. Raqam 5. At-talibatu. At-talibatu dakhulnal fasla. At-talibatu yadkhulnal fasla. Ahsanti, fatahallahu alaik. At-talibatu sebelumnya dakhalna, kita diminta untuk merubahnya menjadi muannas, jadi mudhari', jadinya at-talibatu yadkhulnal fasla. At-talibatu yadkhulnal fasla. طيب. هل من سؤال أمهات في هذه الصفحة؟ Ada pertanyaan? Mafi. Mudah Ibu ya, insyaallah. Kalau seperti ini kan ini tidak perlu merubah dhamir, hanya merubah bentuk madhi menjadi mudhari' saja. Mungkin yang agak lebih bingung dari ini itu kalau harus merubah dhamirnya. Dan nanti kemungkinan latihan-latihan dievaluasi insyaallah merubah dhamir, bukan hanya merubah madhi menjadi mudhari'. Nastamir ila safhah ba'daha. Masih ada lanjutannya Ibu-ibu sekalian. Raqam 6. Mbak Hani, tafadhali. Raqam 6. La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Mbak Hani? Halo. Ya Ustaz. Nah. Ya Ustaz. Aina kunti? Mana aja Mbak Hani? طيب. Labat. Tafadhali. Iqra'i wa ajibi. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtuha. Ma'a ukhtuha. Ukhtuha atau ukhtiha? Salahan ma'a Santar dulu Ustaz. Ma'a ukhtuha atau ukhtiha? Tu atau ti? Ma'a bersama ukhtaha. Ma'a ukhtaha. Kenapa kok jadi ta bukan tu? Tadi awalnya tu. Huruf jar itu. Oh, ma'a itu huruf jar. Masa huruf jar? Yakin? Bukan. Zorok. Iya Ustaz, itu bukannya jadi. Aduh, aku goceng nih. Ayo. Memajukan. Jadinya gimana? Ma ukhtuha atau ma ukhtiha? Atau tadi ma ukhtaha? Jangan digeser. Sobirin. Ma sobirin. Nah, itu contohnya. Ma as-sobirina, bukan ma as-sobiruna. Oh, ma'a ukhtiha, Ustaz. Bukan ukhtaha. Saya nggak tahu. Setelah maf'ulun bi gitu ya? Maf'ulun bihi. Mudhafun nilai ya? Ahsanti, subhanallah alaik. Ini kita jangan
kita pernah mempelajarinya. Jangan melupakannya, Mbak Hani. Ini sesuatu. Dilupakan itu rasanya kan nggak enak, Mbak Hani. Ma'a uktiha. Nah, itu kita di akhir semester 1 kalau nggak salah. Dulu kita mempelajari ma'a. Ma'a itu termasuk dzaraf. Dia termasuk dzaraf makan. Dan mirip dengan beberapa dzaraf yang lain seperti amama, khalfa, qabla, dan ba'da. Selain sebagai dzaraf, dia selalu rangkaian dengan kata berikutnya selalu rangkaian idhofah. Ma'a sebagai mudhaf, kata berikutnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Makanya setelah ma'a itu selalu majrur. Dan ma'a itu bukan harful jar, Ibu ya. Iya. Ma'a itu bukan harful jar. Karena banyak yang mengira awal-awal belajar itu banyak yang mengira ma'a terus kemudian amama, khalfa, qabla, ba'da. Itu banyak yang mengira itu semuanya adalah harful jar karena setelahnya pasti majrur. Tapi itu semuanya bukan harful jar melainkan dzaraf dan rangkaian dengan kata berikutnya adalah rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Makanya setelahnya selalu majrur. Begitu Ibu ya. Karena huruf jar itu hanya ada belasan Ibu sekalian. Tidak banyak. Huruf jar itu hanya ada belasan. Apa Ibu? Bila kalian mimpi Ali rupawan. Masya Allah. Bila kalian mimpi. Bila kalian mimpi. Wah, bisa gitu ya? Iya, disingkat Ustaz. Masya Allah. Ada juga yang menghafalnya dengan nada seperti anak-anak itu di sini. Bika liruba ila ala min fi'an wa tahatta bika liruba ila ala min fi'an wa tahatta bi dengan ka seperti li milik ruba betapa banyak ila ke ala atas min dari fi di dalam an dari wa demi ta demi hatta sehingga seterusnya gitu ya. Kurang lebih demikian. Saya dulu pernah. Bagaimana? Di pesantren kan itu? Yang ya, itu ada yang metode manhaji itu. Iya, metode itu juga pakai lagu. Nah, metode manhaji. Saya pernah ngajar yang memang fokus kaidah-kaidah nahwu dan shorof, pendamping dari kitab Durusul Lughah ini. Jadi dulu saya ngajar yang offline, sebelum ada Kubaro ini, sebelum pandemi berarti. Yaitu ngajar offline, ibu-ibunya tuh pengennya ada waktu tambahan belajar itu, tidak hanya satu pekan satu kali di hari Ahad saja ketika itu. Ibu-ibu pengen belajar tambahan di hari lain, tapi dengan kitab bukan Durusul Lughah itu. Akhirnya saya pakai kitab metode lisani, tapi saya gabung dengan metode manhaji. Jadi kita belajarnya urut dengan kaidah-kaidah di metode lisani itu. Tapi juga saya minta untuk menghafal, dan beberapa yang menghafal biar mudah itu dengan hafalan-hafalan seperti itu. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Kita sekarang belajarnya online semuanya. Baik, Abbas. Tapi kalau nggak online kan kita juga nggak ketemu kan, Wei? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau yang sudah pernah ketemu di sini itu Mbak Hani dulu pernah belajar offline di Masjid Salman. Tapi dulu ketemunya itu bukan di kelas bahasa Arab dengan saya, tapi di kelas fikih Mbak Hani ya? Iya, Ustaz. Bahasa Arabnya dengan siapa dulu belajarnya? Nggak tahu Mbak Hani. Ustazah Rizka, Ustaz. Sampai siapa? Ustazah Rizka. Riz. Jangan salah ini, jangan. Salah Rizka. Kayaknya nggak ada yang namanya Rizka deh. Dulu ada ya Mbak ya. Astagfirullah, masih saya lupa ya, astagfirullah. Kayaknya benar deh Ustazah Rizka. Saya salah gitu ya Ustaz. Rifa kali ya, Rifa Nisa itu ya?
Yang bawah. Rifanisa Fadila, bukan Mbak Hani. Adanya itu kalau ustazah itu Rifanisa. Ya? kalau ustazah Rifa itu hanya ngajar di Kubaro. Sebelumnya belum pernah ngajar dengan kita. Terus kalau yang di offline itu ada dulu itu Ustazah Sofia, terus ada juga Ustazah Triska, ada juga Oh iya Ustazah. benar Triska berarti ya Triska ya Itu. Ustaz. Kan salah depannya ya astagfirullah. Nah, Ustazah Triska. Dan ada juga siapa? Kok belum matiin? Ya itulah, nggak usah dibahas. Saya juga agak-agak lupa. Baik. Ini tadi jadinya ini tadi yang jawab siapa? Mbak Hani kan ya? Iya Ustaz, iya Ustaz. La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha jadinya tadi? Benar ya. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Baik. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Ukhti, sudah yakin Mbak Hani ya? Insyaallah Ustaz. مع أختها تنصب مضاف إليه وهو مضاف. فتح الله عليك. نستمر بعدها. Bu Heti, تفضلي رقم 7. Katabal mudarrisu darsa ala saburati. فتح الله عليك. كتب المدرس الدرس على السبورة. Kalau dirubah menjadi mudhari, jadinya bagaimana? Jadi yaktubul mudarrisu darsa ala saburati. فتح الله عليك. يكتب المدرس الدرس على السبورة. Enggak ada yang bingung kan, ya? Enggak ada masalah, ya? Insyaallah enggak. فتح الله عليك. Insyaallah mudah. نستمر بعدها Bu Zuhrah. تفضلي رقم 8. سأل الطلاب. Sa'al tulabul mudarrisan. Ini bacanya mana Ustaz? As'ali. Kalau hamzah di tengah itu di atas ya seperti itu, bukan di atas alif atau di atas waw, tapi di atasnya kemungkinan dibacanya kasroh. As'ilata. As'ilatan. Oh, aslitan as'ilatan asirotan. Katsirotan. Nah, ikut mansub juga katsiratan karena na'atun ini namanya. Na'atun harus selalu sama. As'ilatan katsiratan. Sa'alat tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Baik, kita hanya diminta untuk merubah fi'lun madhinya menjadi mudhari. Jadi bagaimana? Sa'ala menjadi mudhari. Ini yas apa ya? Naam. Yas ilut. Yes. Yas alu. Naam, fatah Allah. Seperti dhahaba yadhhabu. Ya kan namanya? Dhahaba yadhhabu berarti sa'ala yas'alu. Naam, sa'ala yas'alu. Yas'alu at-tullab. Yas'alu at-tulabu ini dirubah ya, Ustaz? Lah, yang diminta untuk merubah hanya fi'lunnya saja, madhi menjadi mudhari. Sa'alu Sa'ala. Kok jadi sa'ala lagi? Yas'alu. Yas'alat Yas'alu tulabul mudarrisa as'ilatan kasirotan. Naam, fatah Allah alaik. Baik. Allah yahfazuk. Bagaimana? Mengucapkannya masih sulit ya Ustadz saya. Nggak masalah. Tapi udah bisa kan namanya? Nggak masalah. Yang penting sudah bisa itu tinggal dilanjutkan saja, tinggal dibiasakan. Naam, bisa. Mana sa'ala? Sudah jadi bahasa kita. Bertanya. Naam, sa'ala yas'alu su'al. Ya kan ya, su'alun soal. Nah. Sa'ala yas'alu. Dan mas'alah, su'alun dan mas'alah.
Nah, bagaimana? Bukannya yas'aluna ya? Yas'alunaka 'anil anfal. Kan at-tulabu kan jamak ya? Oh, kembali Enggak. dulu. At-tullab itu jamak, kedudukannya sebagai apa, Om? Fa'il. Fa'il. Ya kan, Fa'il. Ibu ya? Ya. Berarti at-tullabu kedudukannya sebagai fa'il. Kalau fa'ilnya sudah disebutkan berupa ism dhahir, sudah lafadz aslinya seperti ini, maka tidak perlu disebutkan dhamirnya. Tidak perlu menyebutkan dua fa'il padahal satu yang sama. Ya kan ya? Wawul jamaah nanti yang dimaksud juga atulabu juga, ya kan Ibu ya? Oh iya iya. Jadi dulu kita kecuali kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Seperti dulu kita bilang yadhhabut tullabu dan at-tullabu yadhhabuna. Yadhhabu at-tullabu. At-tullabu jamak, tapi fi'lunnya tetap yadhhabu karena di awal. Yadhhabu at-tullabu. Iya. Fi'lun yadhhabu itu fi'lun, at-tullabu fa'il. Tapi kalau kita balik jadi jumlah ismiyah jadi at-tullabu yadhhabuna. At-tullabu yadhhabuna, at-tullabu sebagai mubtada, yadhhabuna itu fi'lun dan fa'ilnya dhamir itu wawul jamaah, yadhhabuna, wawunya itu sebagai fa'il, ya kan ya? Iya. Jadi fa'ilnya enggak double ya. Na'am, Allah alaik. Syukran. Afwan. Saya tadi mau nanya apa? Lupa. Ya jadilah. Nggak usah malu-malu Ustaz, tanya aja. Ya. Pasti saya nggak bisa jawab. Nah, ini tadi yas'alu. Betul kan Ibu ya? Bukan tas'alu. Yas'alu atau tas'alu? Yas'alu. Betul yas'alu. Karena at-tullabu ini yang dibicarakan, bukan yang diajak bicara, bukan mukhatab tapi ghaib, ya kan Ibu ya? Kata ganti orang ketiga. Biasanya kalau ghaib, biasanya kalau dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Biasanya itu harful mudhara'ahnya ya kan Ibu ya? Iya. Bukan tak. Kecuali yang hiya. Baik. Dan satu lagi Ibu sekalian tadi karena sempat sa'ala yas'alu, yang betul sa'ala yas'alu, bukan sa'alu, bukan yas'ala. Kalau fi'lun madhi ummahat sekalian, fi'lun madhi itu selalu mabni. Harokatnya tidak berubah-ubah. Iya. Gitu ya, Bu kan? Sa'ala, harokat terakhirnya la. Sa'ala itu fathah. Tapi kalau misalkan bersambung dengan dhamir nanti tetap mabni. Hanya saja kadang mabniun 'alal fathi seperti sa'ala, kadang mabniun 'alal dhammi seperti kalau bersambung dengan wawul jamaah. Sa'alu, lamnya jadi dhammah. Kadang mabniun 'ala sukun. Misalkan sa'alta. Gitu kan ya? Intinya fi'il madhi itu selalu mabni. Sedangkan fi'il mudhari itu mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah harokat terakhirnya karena pengaruh i'rab. Jadi fi'il mudhari itu bisa kita katakan marfu', mansub atau majzum. Gitu ya? Iya. Seperti ism, fi'il mudhari itu mu'rab seperti ism. Ism itu bisa marfu', bisa majrur, bisa mansub. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau fi'il mudhari juga demikian. Fi'il mudhari itu kalau marfu' ya tandanya dhammah, yas'alu. Kalau mansub ya tandanya fathah, yas'ala. Kalau majzum tandanya sukun. Nanti insyaallah akan kita pelajari di beberapa pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Nah, di semester ini insyaallah, di semester ini kita akan banyak mendalami fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang marfu', mansub atau majzum, tandanya apa? Gitu ya, Bu ya? Iya. Baik, nastamir. Alaikunna. Afwan Ustaz, yang terakhir Ustaz. Tadi Ustaz, yang nomor yang mana? Bu. Jadi yas'alu terus
Tullabu. Yas'alu tullabul mudarrisa. Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Assalamualaikum. Nastamir? Kalau untuk as'ilatan kasirotannya sebagai apa Ustaz? Naat man'ut, tapi dia sebagai apa jadinya Ustaz? Baik, fi'lun. Fi'lun yas'alu. Ini nggak apa-apa, agak merembet dikit, tapi kita sekilas saja. Dua maf'ul bih. Ya, jadi fi'lun itu ada beberapa fi'lun yang tidak menasobkan maf'ulun bihi sama sekali. Itu fi'lun lazim disebutnya. Lalu ada fi'lun yang menasobkan maf'ulun bihi, membutuhkan maf'ulun bihi. Itu disebutnya fi'lun muta'addi. Dan fi'lun muta'addi itu ada dua macam. Ada yang hanya butuh satu maf'ulun bihi saja. Menasobkan satu maf'ulun bihi saja. Ada juga fi'lun yang bisa menasobkan dua maf'ulun bihi. Seperti yas'alu. Yas'alu at-tullabu, yaitu yas'alu fi'lun, at-tullabu fa'il. Al-mudarrisa, ini maf'ulun bihi al-awwal, maf'ulun bihi yang pertama. As'ilatan, maf'ulun bihi atsani. Al-maf'ulun bihi atsani, maf'ulun bihi yang kedua. Begitu Mbak Hania. Sekilas lah gambarannya seperti ini. Bingung tidak Mbak Hani? Kalau bingung juga nggak apa-apa sih. Ini nanti pada saatnya insya Allah. Berarti apa namanya, dia maf'ulun bihi sani, tapi dia bentuknya apa namanya, naat man'ut gitu Ustaz. Nah, labas mau naat man'ut kan nggak masalah. Maf'ulun bihi yang pertama pun juga kalau bentuknya naat man'ut kan juga nggak masalah. Misalkan al-mudarrisa al-jadida. Al-mudarrisa, oh gitu ya Ustaz. Al-mudarrisa al-jadida. Tapi al-mudarrisa al-jadida, al-mudarrisanya kan maf'ulun bihi, maf'ulun bih. Al-jadidanya Ya, na'tun. oh, Jadi gitu. naat man'ut. Jadi gini, Ibu Sen, rangkaian itu ada rangkaian-rangkaian yang bukan rangkaian utama. Kalau rangkaian utama itu jumlah mufidah, ada mubtada dan khobar, itu jumlah ismiyah disebutnya. Lalu ada fi'lun dan fa'il, itu disebutnya jumlah fi'liyah, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi ada rangkaian-rangkaian yang lain, itu yang bukan kalimat sempurna, itu biasanya masuk ke dalam sebagai tambahan dalam kalimat sempurna. Seperti mudhaf ilaih. Mudhaf itu kedudukannya bisa sebagai apa saja, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya. Na'at man'ut juga demikian. Na'at man'ut itu misalkan man'utnya itu kedudukannya bisa jadi apa saja, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bihi. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Ani udah makan. Bagaimana? Saya kira ngomong. Ustaz. Gimana? Hal min soal? Soalun akhar? Artinya apa Ustaz? Bagaimana? Artinya yas'alu tulabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Na'am. Ma ma'na ummahat? Para siswa bertanya kepada guru. Pak Guru, na'am. Soal yang banyak. Dengan pertanyaan yang banyak. Ya, para siswa bertanya kepada Pak Guru dengan pertanyaan yang banyak. Gitu kan? Baik. Syukron. Afwan. Baik. Nastamir? Udah boleh ini melanjutkan Ibu? Ya Ustaz. طيب نستمر الآن إذن بوينتي تفضلي دورك الآن رقم 9 اقرأي وأجيبي. Nazala, nomor 9 ya Ustaz ya benar ya? نعم افتح الله عليك. Nazala rukkabu minal hafilati. نعم. Jadi yanzilu rukkabu minal hafilati. Gitu ya Ustaz? Masya Allah. افتح الله عليك. جيد. Sebelumnya nazala ar-rukabu. Nazala ar-rukabu minal hafilati.
Nazalanya fi'il madhi dirubah menjadi mudhari jadi yanzilu. Yanzilu ya. Yanzilur rukabu minal hafilati. Fathahullah alaik. Ma ma'na hadhil jumlah, Bu Yanti? Kalau yang mudhari ya Ustaz. Ya, na'am labas. Para penumpang sedang turun dari bus. Jayyid. Fathahullah alaik. Mudah kan, ya? Insyaallah Ustaz. هل من سؤال أمهات؟ لا يوجد؟ طيب نستمر بعدها رقم 10. رقم 10 نعود إلى أبو أيو. تفضلي اقرأي وأجيب. غسلت أمي الثياب. Halo. Halo, Bu Ayu, anti mawjudah? Udah nyala speaker. Mungkin sinyal nggak ya? Udah kebuka sih mic-nya. Nah, tapi suaranya nggak masuk, Mas. Iya. Nampaknya ada kendala. Biasanya sinyal Ustaz. Nah, suara beliau tidak masuk. Ya sallallahu warana jami'an. Oh, malah live-nya kayaknya. Oh, beliau mungkin ingin menanggulangi masalah pada ahli beliau. Ya sallallahu warana. Ya sallallahu warana jami'an. Mungkin sebentar lagi masuk lagi. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu. Nastamir ila Mbak Eka. Tafadhali Mbak Eka. Udah masuk tuh Mbak. Oh, sudah masuk lagi ya? Oh, sudah masuk lagi. Bu Ayu. Bagaimana Bu Ayu? Ustaz. Na'am. Ya sallallahu warana. Tausilu ummi thiyaba. Jayyid. Aslinya ghasalat. Ghasalat ini fi'il madhi. Ghasalat ummi thiyaba. Jadi taghsilu ummi thiyaba. Astaghfirullah alaik. Mudah ya, Bu Ayu ya? Kalau Bu Ayu Masya Allah mudah. Ya kan Bu Ayu? Insyaallah Ustaz. هل من سؤال أمهات في هذا التمرين؟ هل من سؤال؟ Ya itu Ustaz. Uminya fa'il. Tapi kan apa namanya ya mutakalimnya sebagai maf'ulun bih. Enggak. Nah. Masa Umi mencuci saya? Berarti dia sebagai coba ma ma'na hadhil jumlah? Ghasalat ummi thiyaba wa taghsilu ummi thiyaba. Ma ma'na hadhil jumlah? Ibu saya mencuci saya. Baju. Pakaian. Thiyab itu jamak dari thawb. Mana thawb? Pakaian. Baju-baju. Thiyab, pakaian gitu ya. Pakaian. Ibu saya mencuci pakaian. Berarti ya mutakallim itu sebagai apa? Seperti tadi. Na'am. Mudhafun ilaih. Bingung tidak Mbak Hani? Iya Ustaz. Begini Mbak Hani, sepertinya beberapa kali ada iltibas pada Mbak Hani. Pada dhamir mudhafun ilaih. Memang bentuknya dhamir dalam keadaan jar dan dhamir dalam keadaan nasab, dhamir mutasil maksud saya, dhamir mutasil dalam keadaan jar dan dhamir mutasil dalam keadaan nasab itu bentuknya sama persis, ya kan Ibu ya? Iya. Kita buka, kita buhu, innaka, innahu, bentuk dhamirnya sama persis, ya atau ya? Baik dhamir mutasil dalam keadaan nasab maupun dalam keadaan jar. Tapi begini Mbak Hani, kalau dhamir muttasil bersambung, betul-betul bersambung seperti ini dengan ism seperti ini, maka itu pasti bukan dalam keadaan nasab. Pasti dalam keadaan jar, karena rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Saya ulangi lagi, kalau dhamir muttasil bersambung dengan ism,
Misalnya kitabuhu, kitabuka, baiti, qalami, sayyaratuha. Itu semuanya bersambung dengan ism, ya atau ya? Iya. Kalau Iya, bersambung dengan ism, dhamir muttasilnya nggak mungkin maf'ulun bihi. Itu pasti mudhofun ilaih dalam keadaan jar. Gitu Ibu ya? Halo? Tapi kalau dhamir muttasil yang bentuknya seperti itu bersambung dengan fi'lun atau harfun, maka itu dalam keadaan nasab. Biasanya kalau dengan fi'lun berarti sebagai maf'ulun bihi. Misalkan darabtuhu, darabtuhu, hu itu sebagai maf'ulun bihi, ya kan Ibu ya? Darabtu, tu-nya fa'il, hu-nya maf'ulun bihi, ya atau ya? iya Ustaz. Kalau misalkan innahu, hu-nya juga dalam keadaan nasab. Inna itu harfun. Jadi kalau dhamir muttasil yang bentuknya seperti ini bersambung dengan ism, itu pasti maf'ulun, itu pasti mudhofun ilaih dalam keadaan jar. Tapi kalau dhamir muttasil yang bentuknya seperti itu bersambung dengan fi'lun atau dengan harfun, maka pasti dalam keadaan nasab. Kalau dengan fi'lun berarti sebagai maf'ulun bihi. Kalau dalam keadaan nasab ya nasab karena kalau bersambung dengan harfun berarti mansub ya karena harfun tersebut. Bingung tidak Ibu maksud saya? Iya Ustaz. Ya, iya bingung atau enggak? Bersambung dengan fi'lun harfun maka sebagai maf'ulun bi. Kalau bersambung dengan fi'lun, maka Ya, fi'lun dan harfun berarti sebagai maf'ulun bihi. bukan. Kalau bersambung dengan ism itu berarti majrur atau dalam keadaan jar karena mudhofun ilaih. Kalau bersambung dengan fi'lun atau harfun, maka dia dalam keadaan nasab. Oh, bukan dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab. Dua-duanya dalam keadaan nasab. Tapi kalau bersambung dengan fi'lun itu sebagai maf'ulun bihi. Tapi kalau bersambung dengan harfun, dia mansub karena harfun tersebut atau dalam keadaan nasab karena harfun tersebut. Oh iya ya. Kalau baik, harf kan nggak seperti fi'lun, jadi nggak ada maf'ulun bihi, ya kan ya? Tapi bisa juga sebenarnya kalau bersambung dengan harfun itu dalam keadaan jar. Kalau bersambung dengan huruf jar, ya kan Ibu ya? Jadi tergantung hurufnya berarti. Tergantung hurufnya huruf apa? Oh iya. Kalau dia bersambung dengan fi'il sudah pasti jadi maf'ulun bihi ya Ustaz. Nah, kalau bersambung dengan harfun bisa dalam keadaan nasab, bisa dalam keadaan jar, tergantung jenis hurufnya. Afan. Sedikit ada clue tidak Mbak Hani? Masih agak bingung tidak? Jadi ummi ya mutakalim ini nggak mungkin sebagai maf'ulun bihi karena dia bersambung langsung dengan ism. Iya. Nah, itu jelas idhofah, pasti idhofah. Seperti akhuka, ukhtuka tadi. Aina yadrusu akhuka, aina tadrusu ukhtuka. Rangkaian akhuka, ukhtuka itu pasti rangkaian idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih. Nggak mungkin sebagai maf'ulun bihi ya Ustaz. Nggak mungkin. Karena maf'ulun bihi yang berupa dhamir, itu harus bersambung langsung dengan fi'lunnya. Bukan dengan fa'ilnya. Nah, faham. Nastamir? Samira? Satu lagi Ustaz. Naam, tafadhali. Apa tadi? Apa tadi? Enggak tahu apa tadi. Iya. Athiyaba, naam. Oh, siyaba. Berarti baru siyabanya ini baru maf'ulun bihi-nya Ustaz ya? Naam, fatahallah alaik. Abwaab al-ilm wa amal. Athiyaba maf'ulun bihi mansub. Ya, baik Ustaz, syukran Ustaz. Naam, afwan.
Baik. Ma fi soal? Soalan akhar Ummahat, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Ini sudah akhir dari bagian pertama, Ad-Darsul Hadi Asyar. Hal min soal? Dari bagian pertama ini, secara keseluruhan dari bagian pertama dari bab 11 ini. Hal min soal Ummahat? Halo. Lama Ustaz. Lama. Baik. Kadang saya sering memastikan ya, Bu. Nih, kalau ngajar online kayak gini harus sering dipastikan ini ada online apa enggak, ada suara enggak. Nah, kalau ditinggal sendiri kan. Baik. In kana la yujad soal, kalau tidak ada pertanyaan Ummahat, nastamir ila safhah ba'daha wa hunaka sanadkhul ila al-qism ats-tsani. Kita akan masuk ke bagian kedua min ad-darsil hadi asyar, dari pelajaran ke-11 ini. Bagian kedua di sana mungkin pembahasannya lebih banyak tapi sebenarnya singkat-singkat dan mudah-mudah. Pembahasan apa saja? Di sana ada arba'atu mabahis, ada 4 pembahasan. Al-mabahasul awal sanatakallam an harful istiqbal. Harful istiqbal yaitu selalu bersambung dengan fi'lul mudhari'. Makanya para ulama nahwu, ulama bahasa Arab maksudnya, yaitu biasanya menyebutkan di antara ciri-ciri fi'lun mudhari' itu bisa diawali harful istiqbal. Karena harful istiqbal itu pasti mengawali fi'lun mudhari', mungkin fi'lun madhi. ثم المبحث الثاني سنتكلم عن أوزان المصدر بعض أوزان المصدر. Beberapa atau sebenarnya di sini hanya satu disebutkan wazan dari masdar. Sebenarnya masdar itu wazannya banyak, tapi akan kita kenal sedikit demi sedikit. Ya sallallahu warana. ثم المبحث الثالث سنتكلم عن أما. أما ini harfun. Harfun buat apa? Nanti akan kita bahas. ثم المبحث الرابع, pembahasan keempat, سنتكلم عن الفرق بين أخي وأخ لي. Perbedaan antara kata akhi dan akhun li. Sebenarnya maknanya kalau di bahasa kita sama saja, saudaraku, akhi wa akhun li, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan di sana, akan kita bahas. Sallallahu warana. Mubasyarah ila al-mabahathil awwal. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Apa tadi Ibu? Pembahasan pertama? Huruf istiqbal. Al-istiqbal. Ummahat. Harful istiqbal. Pertama, ini adalah jenis harf, bukan ism, bukan fi'lun. Begitu ya, Bu ya? Ya. Kemudian istiqbal. Istiqbal itu apa Ibu sekalian? Akan datang itu. Dari kata istaqbala, yastaqbilu, mustaqbal. Mustaqbal itu sesuatu yang akan datang, ya kan Ibu ya? Ya. Sesuatu yang akan datang. Harful istiqbal dinamakan demikian karena memang maknanya menunjukkan sesuatu yang akan datang. Gitu ya, Bu ya? Harful istiqbal maksudnya adalah huruf yang menunjukkan sesuatu yang akan datang. Menunjukkan bahasanya fi'lun mudhari' yang akan disebutkan setelahnya itu pasti yang akan datang, bukan saat ini. Karena fi'lun mudhari' itu bisa menunjukkan saat ini atau yang akan datang, ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Kalau ada harful istiqbal itu pasti yang akan datang, bukan saat ini. Wadih Ummahat? Wadih. Jayyid. Harful istiqbal hunaka naw'an. Harful istiqbal itu ada 2 macam Ibu-ibu sekalian. Apa saja? Yang pertama, harfus sin, yaitu sa gitu saja. Sa. Dan itu langsung bersambung dengan fi'lun mudhari'. Misalkan sa'adhabu, sa'arji'u, sa'akulu, sa'udarrisu, sa'anamu, dan seterusnya. Jadi huruf sin gitu saja, satu huruf sa, dan disambung langsung dengan fi'lun mudhari'. Jadi langsung dengan harful mudhara'ah itu langsung bersambung. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih Ummahat? Misal, karirna ba'di. Sayarji'ul mudiru ghadan insya'allahu.
غدا إن شاء الله. Marratan ukhra, sayarji'ul mudiru ghadan insyaallah. Saya جيد. ما معنى هذه الجملة أمهات؟ Dia akan kembali besok insya Allah. Siapa yang akan kembali? kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah. pulang Kepala sekolah akan kembali. Nah, ghadan itu besok kan Ibu? Ya. Kepala sekolah akan pulang atau akan kembali besok insyaallah. Di sana yang artinya akan itu mana? Kita tadi bilang kepala sekolah akan. Sa itu dalam bahasa kita biasanya diartikan akan gitu ya Bu ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, ini sin, harfus sin di sini cara penulisannya langsung disambung dengan fi'lul mudhari'nya. Jadi langsung nyambung dengan harful mudhari'ah. Jangan dipisah gitu Ibu ya. Jangan huruf sin sendiri kemudian baru fi'lul mudhari', jangan, tapi langsung disambung. Begitu Ibu ya? Wadah? Iya. Saya rujuu. Ini adalah harful istiqbal yang pertama dan mungkin nanti juga latihan-latihan di dalam kitab itu yang pertama ini. Tapi di sana ada harful istiqbal yang kedua, Ibu-ibu sekalian. Apa itu? Yaitu saufa. Mungkin kita sering menjumpai ketika membaca Al-Qur'an, membaca mushaf, saufa. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Saufa. Ma makna saufa? Sama akan datang. Sama, artinya akan jaga. Baik, kita coba lihat contohnya Ibu sekalian. Karena ba'di. Saufa usafiru syahrul qadima. Saufa usafiru syahrul qadima. Marratan ukhra. Saufa usafiru syahrul qadima. Saufa usafiru qadima. Nah, ma makna hadhihi al-jumlah? Saufa usafiru akan berpergian bulan depan. Jayid. Saya akan pergi bulan depan. Tayyib, di sana asy-syahra itu dzaraf Ibu sekalian, makanya mansub. Gitu ya? Dzaraf mansub. Kemudian al-qadima itu na'tun. Makanya ikut mansub. Begitu Ibu ya? Qadim, ma makna qadim? Berikutnya. Yang akan datang gitu ya? Yang akan datang. Dan ini berbeda dengan qadim. Jangan Ibu ya, jangan tertukar Ibu ya. Qadim dan qadim beda atau beda? Beda. Kalau qadim sesuatu yang akan datang. Al-qadim sesuatu yang akan datang. Tapi kalau qadim dal yang panjang. Qadim sesuatu yang sudah lama. Kan gitu Ibu ya? Ya. Jadi berbeda jauh kan Ibu ya? 180 derajat. Al-qadim qafnya yang panjang. Qadim dal yang panjang. Jangan tertukar Ibu ya? Iya. Baik, kembali lagi ke pembahasan harful istiqbal. Harful istiqbal yang kedua ini tadi adalah saufa. Saufa ada beberapa persamaan, di antaranya ada beberapa persamaan dengan sin yang pertama tadi. Di antaranya ini adalah sama-sama harful istiqbal. Dan kalau diartikan ke dalam bahasa kita sama-sama artinya akan, ya kan Ibu ya? Iya. Baik, tapi di sana ada beberapa perbedaan Ibu sekalian. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok dari segi tulisan. Kalau sa, harfus sin, di sana penulisannya langsung disambung dengan harful mudhara'ah. Dengan fi'lun mudhari'nya. Ya atau ya? Iya. Tapi kalau saufa itu dipisah. Tidak disambung dengan fi'lun mudhari'. Wadih ummahat? Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua apa Ibu sekalian? Dia waktunya jauh akan datang. Jayid, seperti dijelaskan di kitabnya Ibu sekalian. Kalau sin, sa gitu saja, yaitu huwa lil mustaqbalil qarib, untuk sesuatu yang dekat, yang tidak terlalu lama gitu ya. Sedangkan saufa huwa lil mustaqbalil ba'id. Huwa lil mustaqbal al ba'id. Jadi akan tapi masih lama gitu ya. Jaraknya masih jauh gitu. Jadi kalau dijanjiin sama orang Arab itu nanti diperhatiin pakainya sa atau saufa. Gitu.
Saufa. Saufa naro. Saufa azuruk. Saufa azuruk. Saya akan berkunjung ke tempatmu. Saya akan mengunjungimu. Saufa, tapi pakainya saufa, nggak tahu kapan gitu kan. Kadang ya orang Arab sama saja sih. Tapi orang Arab itu kalau bilang itu lebih, kadang itu kalau ditanya apa masalah apa tentang apa tuh ya sesuatu yang apalah yang harusnya diurus ini, bilangnya bukroh itu segera itu maknanya. Bukroh itu kan sebenarnya kan ya sangat segera artinya bukroh. Tapi bukrohnya bukroh dari insya Allahnya orang Arab tuh biasanya bisa sampai kalau nggak ditanya itu bisa beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Bukroh. Jadi kalau janjian sama orang Arab itu harus sering ditanya, harus sering ditagih. Sama saja di mana. Mau di Libya, mau di Madinah sama saja. Naam. Ustadz, yang saufa ini jadi artinya apa kalimat ini, Ustadz? Saufa usafiru. Saya akan pergi, saya akan berpergian bulan depan. Oh, iya. Jadi sa dan saufa itu maknanya sama. Jenis huruf yang sama. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab itu maknanya lebih detail ya kan Ibu Mbak? Iya. Kalau sa itu segera, tidak terlalu jauh waktunya. Tapi kalau saufa akan tapi masih jauh waktunya. Gitu ya Bu ya? Tadi. Soalan akhir Ummahat, ada lagi pertanyaan? Soal? Mafi? Mafi soal? Halo. Lama, Ustaz. Lama Ibu ya. Untuk harful istiqbal insyaallah mudah ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, di sana yang penting itu harful istiqbal itu hanya makna saja, berpengaruh pada makna saja. Tidak berpengaruh sama sekali pada i'rab, ya kan Ibu ya? Iya. Yarji'u tetap yarji'u, tetap dhammah. Usafiru tetap dhammah. Jadi nggak usah dipikirin ini berpengaruh perubahannya apa. Nggak ada perubahan sama sekali kecuali dari segi makna. Gitu kan Ibu ya? Baik. In kana la yujad su'al fa nastamir ila ma bahath ba'da. Amma. Ma ma'na amma Ummahat? Adapun. Jayid. Seringkali amma ini diartikan di dalam bahasa kita adapun. Ini juga jenis kata harf. Bukan ism, bukan fi'lun. Tapi harfun. Gitu ya Bu ya? Harfun. Semua harfun itu mabni. Jadi bentuknya pasti seperti ini. Amma. Baik. Amma seperti yang dijelaskan di kitabnya Ibu sekalian, amma harfun yadullu ala tafsil baina syai'aini aw aktsara. Maksudnya apa Ibu sekalian? Harfun yadullu ala tafsil baina syai'aini aw aktsar. Apa makna? Huruf yang Perincian bukan Ustaz? Jayid. Tafsil itu perincian. Huruf yang menunjukkan yadullu, dalla yadullu itu menunjukkan maknanya. Gitu ya. Makanya kalau dalam hadis man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin. Dalla yadullu artinya menunjukkan. Gitu ya, Bu ya? Baik. Harfun yadullu, huruf yang menunjukkan ala tafsil, perincian, baina syai'aini antara dua hal atau aktsaro atau lebih, dua hal atau lebih. Intinya amma itu menunjukkan makna apa Ibu? Perincian. Jadi fungsinya amma itu untuk merinci. Wadih Ummahat? Barakallahu fikunna.
Madi Ustaz. جيد. Misal, naqra. Ini suara ramai anak-anak tidak? Masukkan dari tadi. Enggak, Ustaz. طيب. كررنا بعدي. مهاب. بكم الكتاب والمجلة. مرة أخرى. بكم الكتاب والمجلة. بكامل الكتاب والمجلة. ما معنى هذه الجملة؟ بكم الكتاب والمجلة؟ Berapa harga buku dan majalah ini? Kan gitu ya, Pak? Ya. Baik. Bikam. Ini coba agak merajaah sedikit sebelum kita bahas yang amma. Bikam, kam itu sudah pernah kita pelajari di semester 2 ya kan Ibu ya? Iya. Kam. Dulu kita mempelajari kam, setelah kam itu Mansub. Mansub, ada tamyiz yang mansub, ya atau ya? Iya. Dan tamyiznya nakiro. Iya. Saya sampaikan dulu setelah kam itu pasti harus ada tamyiz. Dan tamyiz yang kita pelajari baru tamyiz yang mansub. Kalau di sini ada tidak tamyiznya Ibu-ibu sekalian? Bikamil kitab wal majallatu. Berapa? Ada tidak? Enggak. Ada tapi tersembunyi gitu ya Ustaz ya. Bagaimana? Ada tapi tidak disebutkan. Sudah. Ada tapi Harga soalnya menunjukkan harga kan? Ada tapi tidak disebutkan gitu. Oh, ada Bukan tapi tidak disebutkan. Jayyid. Saya kira tadi ada tapi sembunyi gitu. Sembunyi di mana, Om? Hai. Ada. Baik, ini ada Ibu-ibu sekalian. Jadi saya dulu menyampaikan setelah kam itu pasti ada tamyiz. Dan kemarin kebetulan Mbak Eka juga ikut di semester 7 itu membahas macam-macam kam dan pasti setelah kam mau kam yang jenis baik istifhamiyah maupun khobariyah itu pasti ada tamyiz. Meskipun tamyiznya itu kadang disebutkan tapi kadang juga tidak disebut. Seperti di sini. Ini sebenarnya ada tamyiznya tapi mahdhuf. Tapi masih dihapus tapi masih terkandung secara makna. Begitu Ibu ya? Setelah kam itu pasti ada tamyiz. Sebenarnya di sini apa? Misalnya kalau yang ditanyakan di sana mata uangnya adalah rial, berarti bikam rialan alkitab wal majallatu. Gitu Ibu ya? Aslinya kalau lengkap seperti itu. Bikam rialan, berapa rial? Yang gitu Ibu ya? Iya. Demikian juga kalau kita bertanya dengan jam. Seringkali kalau kita bertanya dengan jam itu tamyiznya tidak disebutkan. Kami sa'atul an. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Kan gitu Ibu ya? Kami sa'atu. Aslinya kalau disebutkan tamyiznya dengan lengkap di sana kam sa'atan. As-sa'atul ana. Intinya setelah kam itu pasti ada tamyiz, sebaik itu zahir itu nampak ada ditulis dan dilafadzkan, tapi terkadang juga tamyiz itu tidak disebutkan mahdhuf. Begitu Ibu ya? Wadih? Baik. Sedikit saja kita coba baca contoh di bawahnya, jawabannya, penggunaan amma. Karena ba'ni. Ammal kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. Marratan ukhra. Ammal kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. نستمر. وأما المجلة فهي ب3 ريالات.
Wa amal majallatu جيد. ما معنى هذه الجملة؟ أما الكتاب فهو ب10 ريالات وأما المجلة فهي ب3 ريالات. Adapun harganya 10 rial. Adapun majalah harganya 7 rial. Jayid, Assalamualaikum jami'an. Jadi untuk merinci, adapun ini demikian, adapun ini demikian, begitu ya Bu ya? Yes. Jayid. Kegunaan amma itu seperti ini. 3 rial. Jadi untuk merinci amma hadza fahakadza, amma hadza fahakadza, gitu. Dan kalau kita perhatikan di sana ada kata sambung, yaitu harf fa, ada huruf fa yang juga diwarna hijau di sana. Seringkali penggunaan amma itu diikuti dengan huruf sambung fa. Gitu ya Bu ya? Nah, amal kitabu fahuwa, pakai fa, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Amal majallatu fahiya. Jadi di sana menggunakan huruf sambung. Jadi fungsinya fa di sini hanya untuk menyambung saja. Begitu ya Bu ya? Wadih? Iya, Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Ini jangan lupa selain amma ini digunakan untuk merinci, biasanya setelahnya di sana juga ada huruf sambung fa. Hal min soal ummahat? Nama, baik. Kalau untuk sementara kita cukupkan sampai di sini, bagaimana Ibu sekalian? Ya Ustaz. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas di hari Jumat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di sana beberapa wazan masdar dan perbedaan antara akhi wa akhundi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal ummahat qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu? Soal? La yujad? Mafi? Baik. Karena la yujad nakhtim. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu lagi di semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Zuhro juga semoga segera pulih. Dan Bu Sri ternyata beliau sedang sakit juga, semoga segera diberi kesembuhan. Bu Mutia anak beliau bagaimana keadaannya? Masih sakit? Semoga segera. Ada ya? Bu Amalia. Oh ya, salah ya. Nah, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang salih dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak turunan kita menjadi anak turunan yang salih dan salihah, dan semoga terakhir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini dan menerima semua amal ibadah kita di sana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita